Kita lanjutkan pembahasan. Jadi dari bentuk kredit yang kelima ini al-ijar al-mustahid tamlik. Ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Dari yang diperbolehkan ya syariat. Yang diperbolehkan ya bentuknya adalah dilakukan akad. Sifatnya akad sewa menyewa. Sifatnya akad menyewa, di mana di akad ini diberikan janji. Kalau dia sudah menyewa sekian tahun, di akhir tahun itu dijanjikan barang itu menjadi apa? Miliknya. Hanya sekedar janji saja. Ya, sekedar janji. Nah, bukan apa namanya? Bukan keharusan. Jadi contohnya, perusahaan misalnya dia menyewakan alat pembangkit tenaga listrik. Ya. Alat ini disewakan. Jadi akad antara si perusahaan dengan penyewa adalah akad sewa menyewa. Cuma namanya alat, dia di masa waktu tertentu itu pasti akan ada apa? Akan sudah berkurang. Maka ada si perusahaan berpikir untuk menjualnya kalau sudah tiba masanya. Maka dia mengadakan akad antara perusahaan dan pihak penyewa, ya, akad menyewa selama 10 tahun. Cuma pihak perusahaan berkata bahwa kalau sudah selesai 10 tahun ini, maka alat itu dijual kepadanya. Dijual kepada pihak yang apa? Yang menyewa. Jadi ini sekedar janji saja. Ya. Yang seperti ini oleh kebanyakan ulama kita dianggap sebagai hal yang diperbolehkan. Ya. Hal yang diperbolehkan. Jelas ya? Nah, baik. Yang ada di dalam sini cuma satu akad. Akad itu cuma apa? Akad sewa menyewa. Ya. Ada pun nanti dimiliki itu janji. Ya, dia bukan akad, cuma apa? Cuma janji saja. Ya, karena itu diperbolehkan bentuk seperti ini. Ya, bentuk yang kedua, ya, bentuk yang kedua, dia masuk dalam bentuk menggabungkan antara dua transaksi, antara transaksi menyewa dan transaksi apa? Kepemilikan. Ya, transaksi kepemilikan. Ya. Sudah dilakukan akad dan dia seperti bahwa ini barang disewa. Atau ini barang disewa selama 50 tahun, ya, atau selama 5 tahun misalnya, disewa selama 5 tahun. Begitu genap 5 tahun, maka dia akan berubah menjadi kepemilikan pihak yang menyewa. Dibuat akad. Jelas ya? Ya. Dibuat akad. Hal yang seperti ini tidak adalah hal yang dilarang, tidak diperbolehkan. Kenapa? Sebab terdapat di dalamnya dua transaksi, sekaligus transaksi menyewa dan transaksi menjual untuk kepemilikan. Ya, inilah mengumpulkan antara dua transaksi dalam satu akad jual beli. Nah, kemudian biasanya orang melakukan akad ini itu berbagai bentuknya. Kalau dia sudah menentukan nanti 5 tahun menjadi kepemilikannya, itu biasanya harga dia sudah naikkan. Biasanya harga dia sudah apa? Sudah naikkan. Kalau misalnya anggaplah mobil ya disewakan selama 5 tahun, setelah 5 tahun menjadi kepemilikan. Kalau misalnya terjadi kecelakaan, terjadi kerusakan, ya, maka yang menanggungnya adalah pihak siapa? Pihak penyewa, bukan pihak siapa? Bukan pihak ya si pemilik yang menjualnya, bukan pihak penjual. Jadi ini pensyaratan tidak diperbolehkan. Sebab kalau penyewaan, ya asalnya di dalam penyewaan itu adalah tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab pemilik, itu asal. Kecuali kalau si penyewa dia yang lewat sehingga mobil itu apa? Rusak. Ya, dia menyebabkan mobil itu rusak. Nah, itu baru dia menanggung. Tapi kalau di luar kesengajaannya, ya, dia sudah berusaha nyetir dengan bagus. Ya, tapi subhanallah ditabrak orang dari belakang, itu di luar apa? Di luar kesengajaan, bukan dia menanggung. Tapi ditanggung oleh siapa?
pihak pemilik. Nah, baik. Dan biasanya di transaksi yang saya sebutkan di bentuk yang kedua ini, kalau dia sudah tetapkan kepemilikan, ya akhirnya biasanya kalau terjadi kerusakan atau kecelakaan di waktu ini, maka ditanggung oleh pihak yang menyewa dan nanti akan memilikinya. Dan ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini akad terdapat di dalamnya berbagai pelanggaran syariat. Ya. Karena itu tidak diperbolehkan. Ada bentuk dari akad yang diperbolehkan oleh ya, para ulama. Dibolehkan dengan syarat-syarat. Dibolehkan dengan syarat-syarat. Nah, dari bentuk yang dibolehkan dengan syarat-syarat, ya, di antaranya tanggung jawabnya kalau terjadi kecelakaan itu ditanggung terhadap pemilik yang menyewakannya, bukan terhadap si penyewa. Nah, itu syarat yang pertama. Ya. Kemudian syarat yang kedua, kalau misalnya ya, si penyewa ini dia kurang di dalam membayar cicilannya atau membayar sewanya, ya, maka si pemilik menarik kembali barang tersebut. Ya. Kalau ternyata setelah dia tarik ada lebihnya, maka dia kembalikan kepada si penyewa. Kembalikan kepada si penyewa. Ya, dan ada syarat-syarat yang lainnya. Sini ada panjang untuk diuraikan. Dan kalau saya uraikan, saya perlu membuka lagi pembahasan yang lainnya. Ya. Ini sekali lagi waktu tidak mencukupi untuk hal ini. Dan khusus untuk masalah al-ijar al-muntahi bitamlik ini, kayak kibar ulama itu berjumpa 3 kali berjumpaan untuk menyelesaikannya. Ya, 3 kali daurah. Tahu daurah ya? Kayak kibar ulama itu dalam setahun 2 kali daurah. Dalam setahun. Ini 3 kali daurah diselesaikan pembahasannya. Ya. Jadi ini bukan pembahasan yang sebenarnya ringkas, tapi ada rincian-rincian dan pertimbangan fikih. Ya, namun kesimpulannya insyaallah taala apa yang telah kita terangkan tadi. Nah, baik, selesai sudah. Jadi terang dari sini saya sudah menyinggung 5 pembahasan. Ya. Semua pembahasan ini dianggap apa? Dianggap kredit di dalam pembahasan kita, pembahasan ini. Ya. Baik. Jadi yang disebut kredit bisa masuk ke BU apa? Yang pertama tadi apa? BU taksir. Yang kedua bisa masuk ke dalam apa? BU bainah. Yang ketiga masalah tawarruf, pembahasan tawarruf. Yang keempat BU murabaha lil amiri bisyara'. Dan yang kelima al-ijar al-muntahi bitamlik. Ini 5 bentuk. Ya, 5 bentuk semuanya bisa dikatakan sebagai apa? Sebagai bentuk kredit. Baik. Sekarang saya akan berpindah menjelaskan tentang pembahasan asuransi. Oke. Ya. Nah, untuk pembahasan asuransi ini, ya secara global, maksudnya kita tidak perlu terlalu panjang di dalamnya. Sebab asuransi kebanyakan yang ada itu sifatnya adalah asuransi yang mengarah kepada perdagangan konvensional. Ya. Dan para ulama di Lajnah Daimah telah memberikan hukum umum bahwa segala jenis asuransi yang berkaitan dengan konvensional semuanya adalah hal yang diharamkan. Ya. Jadi asuransi sifatnya sebuah perusahaan, misalnya perusahaan asuransi, dia menawarkan jasa, maka perlindungan kadang berkaitan dengan nyawa, kadang berkaitan dengan kesehatan, kadang berkaitan dengan kendaraan, kadang berkaitan dengan apa? Perusahaan, banyak bentuknya. Oke. Banyak macam. Maka di asuransi ini dipungut biaya
Jadi orang yang ingin dapat jaminan kesehatan, dia bayar. Ada yang bayar bulanan, ada yang tahunan. Dia bayar bulanan atau tahunan. Kapan dia sakit, maka dia gunakan asuransi tersebut untuk apa? Untuk biaya pengobatan. Nah, ini contoh ya di asuransi kesehatan. Jadi dari contoh ringkas ini, kita akan bisa melihat di dalamnya berbagai pelanggaran. Berbagai pelanggaran. Sedikitnya ada 5 pelanggaran di dalamnya. Sedikitnya. Ini saya hanya ingin mengembalikan kepada kaidah yang kita terangkan tadi. Dasar-dasar kaidah. Baik. Yang pertama ada gharar di dalamnya. Ada gharar. Ada ketidakjelasan. Iya. Sekarang dia membayar. Anggaplah misalnya setiap tahunnya dia bayar 1 juta. Ya. Dia bayar 1 juta. Kalau dia sakit, berapa biayanya? Hah? Berapa yang dia dapatkan? Ya. Jelas ya? Jadi ada ketidakjelasan. Ada ketidakjelasan di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua dan bahayanya, di dalamnya ada bentuk khimar. Sebab dia menggunakan, dia bayar 1 juta, mungkin dia sakit, mungkin dia tidak sakit, ya kan? Ya kalau dalam setahun dia bayar 1 juta, dia pakai, ya dia beruntung. Tapi kalau dia tidak sakit, maka uangnya apa? Uangnya layak. Jadi ini pelanggaran yang kedua. Kemudian ketiga terdapat di dalamnya riba, bentuk riba. Dan ribanya tidak tanggung-tanggung dengan 2 jenisnya sekaligus. Riba fadl dan riba apa? Riba nasiah. Sekaligus. Coba perhatikan ribanya, dia bayar 1 juta, dapat biaya pengobatan berapa? Mungkin lebih daripada itu, dia berobat. Ini riba apa namanya? Riba fadl. Ya. Kemudian dia bayar, kapan dia ambil bayarannya? Saling kontannya? Kan nanti kalau dia sakit, ya kan? Ini riba namanya? Riba nasiah. Jadi dia masuk ke dalam hukum riba, kena 2 jenis riba sekaligus. Riba fadl dan riba apa? Riba nasiah. Iya. Baik, sisi pelanggaran yang lainnya, ya. Terdapat di dalamnya memakan harta manusia tanpa hak. Sekarang pihak asuransi dari mana dia dapat duit untuk membayar sedemikian banyak? Ya, dia hanya bayar 1 juta, masya Allah, ya, bisa berobat sampai ratusan juta. Dari mana dia dapat duit? Hah? Ini juga didapatkan dari orang yang ikut bersamanya. Dan kalau dia pakai harta itu, padahal dia punya 1 juta, dia pakai yang lainnya, itu artinya dia memakan harta manusia tanpa apa? Tanpa hak. Iya. Karena itu banyak dari para ulama kita memfatwakan tidak memakai. Kalau seorang misalnya diharuskan motornya dia harus bayar asuransi, ya. Mobilnya dia harus bayar asuransi, kewajiban dari pemerintah. Maka begitu kecelakaan tidak boleh dia memakai asuransi tersebut. Uang yang dia pakai itu uang siapa? Uang dia atau uang orang lain? Ya. Jelas ya? Dia tidak bisa memastikan itu adalah uang milik dia. Walaupun dia ambil sekadar duitnya saja. Saya bayar kemarin 10 juta, saya ambil 10 juta saja, karena itu duit saya. Siapa yang tahu bahwa uang yang sampai kepada 10 juta itu adalah duit dia? Jelas ya? Karena itu banyak dari ulama kita yang memfatwakan hal ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Baik, sini ada fatwa dari Lajnah Daimah, ya, Syekh bin Baz, kita dari kalangan dari Syekh bin Baz, Syekh Abdul Razzaq, Syekh Abdul Ghuniyar, Syekh Abdul Fuhud. Ya. Mereka menyebutkan bahwa asuransi konvensional dengan segala bentuknya adalah haram. Ini hukum umum. Ya. Itu tadi alasan-alasan pengharamannya. Demikian pula ada fatwa lain dari Syekh bin Baz juga. Di Lajnah Daimah juga ditandatangani oleh Syekh bin Baz, Ikhwanul Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Abdul Razzaq Afifi, Syekh Abdul Ghuniyar, Syekh Bakar Al-Zaid juga. Ya. Mana yang ada di dalamnya tentang bahwa seluruh jenis asuransi konvensional adalah haram. Ya, karena terdapat di dalam gharar dan muqamarah. Ya, bentuk dari bentuk khimar, judi, seperti yang kita sebutkan tadi. Baik. Jadi ini secara global ya berkaitan dengan masalah asuransi. Ya.
Ya. Mungkin sekarang ada yang bertanya, baik, asuransi konvensional tidak dibolehkan. Tolong berikan solusi. Ya. Bagaimana asuransi yang seharusnya di dalam syariat? Nah, baik. Ada asuransi yang dibenarkan dalam syariat, namanya asuransi ta'awuni. Sifatnya apa namanya? Tolong menolong. Ya, sifatnya tolong menolong. Nah, ini untuk menguraikan tentang bagaimana bentuk asuransi ta'awuni ini perlu pembahasan tersendiri. Ya, perlu pembahasan tersendiri. Ya, kecuali kalau misalnya antum ingin bikin perusahaan asuransi yang benar, nggak apa-apa, nanti kita bahas. Ya. Jadi ini sekarang kita hanya menerangkan sifat dari asuransi yang ada sekarang ini. Ya. Jadi secara global asuransi ta'awuni itu, ya, yang sekarang lagi dikembangkan di Timur Tengah, ya, mulai dikembangkan. Jadi perusahaan didirikan perusahaan asuransi. Ya, ada anggota-anggota yang masuk di dalam. Mereka membayar, sifatnya bukan pembayaran, tapi sumbangan. Sifatnya sumbangan. Ya, mereka menyumbang. Jelas ya? Mereka menyumbang. Ya, dan pihak asuransi ini sudah dibentuk satu sistem di dalamnya. Mereka kembangkan harta itu, sehingga siapa yang kena musibah dari mereka yang menyumbang itu bisa diamat. Ya, ini bisa diberikan pembiayaan. Ya, namanya ada ketentuan-ketentuan. Globalnya seperti itu tadi ya. Namun ada ketentuan-ketentuan di sini yang berkaitan dengan administrasinya, pembayarannya, kemudian santunannya dan seterusnya. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ini perlu banyak pembahasan ya. Cuman saya ingin terangkan di sini ya, bahwa harus diketahui di perekonomian Islam itu semuanya lengkap. Ya. Jangan dikira ya kita bicara ini riba, ini tidak boleh. Jangan dikira tidak ada solusinya. Ya, ada solusi. Kalau ingin cara yang syar'i, ada cara yang syar'i di dalam agama kita. Cara yang lebih baik daripada riba. Ya. Cara yang lebih baik daripada apa? Memakan harta manusia dengan apa? Dengan kebatilan. Nah, maka ini semua dari hal-hal yang diterangkan di dalam syariat kita, alhamdulillah. Ya. Cuma yang menjadi masalah adalah kemauan kaum muslimin untuk kembali mempelajari agama. Itu yang pertama menjadi masalah. Kemudian yang kedua yang menjadi masalah kemauan mereka untuk mengubah sistem perekonomiannya. Ya. Jadi sekarang yang banyak berkembang ya, dan sistem perekonomian ini bukan di atas sifat-sifat perekonomian umat Islam. Karena itu harus ya, kita mengarah ke sana, mengadakan perbaikan untuk hal ini. Baik, selesai ya berkaitan dengan masalah asuransi. Ya, saya anggap selesai. Baik, saya berpindah ke masalah berikutnya tentang masalah multi level marketing. Multi level marketing ini kalau di dalam bahasa Arabnya ya, ini sudah berkembang juga ya, bukan cuma di Indonesia saja adanya. Ya, di negeri-negeri Arab saja juga sudah ada. Mereka namakan dengan nama taswik al-haram, pemasaran pakai piramida. Nah, baik. Ada yang menyebutnya at-taswik asy-syabaki, pemasaran memakai network. Ya. Ini jenis-jenis dari pemasaran dari penamaan untuk multi level marketing ini. Ya, baik. Sekarang kalau bentuk multi level marketing kita semuanya mengetahui ya bahwa bentuknya beraneka ragam. Ya, bentuknya beraneka ragam. Ya, dan belakangan ini, masya Allah ada yang menyebut bahwa multi level marketing apa? Syariah. Multi level marketing syariah. Ya. Nah, saya baca sebagian pembahasan ada yang menyebutkan syariah begitu. Ya. Terlihat sistem yang tidak jelas. Ya. Terlihat sistem yang tidak jelas sebenarnya. Kemudian dari bentuk penjabarannya itu tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang disebutkan oleh para ulama kita berkaitan dengan multi level marketing ini. Baik, secara global saya di pembahasan ini saya tidak ingin panjang lebar ya, menguraikan apa itu multi level marketing dan seterusnya. Sebab antum saya kira lebih tahu tentang hal itu. Ya. Sekarang saya akan bacakan fatwa dari Lajnah Daimah ya, menjawab ya, pertanyaan ini. Ini fatwa
keluarkan 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu, ditandatangani oleh 8 dari masyayikh kita, ya, di anggota Lajnah Ad-Daimah. Nah, jadi kesimpulan dari fatwa ini, Lajnah Daimah, ya, Lajnah Daimah itu adalah komite fatwa. Ya, jadi ada komite Hayat Kibar Ulama di Saudi Arabia, ulama-ulama besar. Ya, ulama-ulama besar ini mereka membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan umum, apakah berkaitan dengan internasional atau berkaitan dengan dasar utama di negara Saudi Arabia. Ya, ini mereka membahas 2 tahun sekali. Ya, kadang lebih daripada itu kalau ada kondisi-kondisi genting. Ya, jelas ya, ini Hayat Kibar Ulama. Dari Hayat Kibar Ulama ini ada anggota lagi yang komite khusus memberi fatwa. Ini mereka yang memberi fatwa harian. Ya, khusus mereka duduk untuk menjawab. Siapa saja bisa bertanya kepada mereka. Ya, siapa yang ingin berkunjung, mereka punya kantor, terbuka pintunya. Siapa saja yang datang bertanya. Ya, siapa yang ingin bertanya langsung lewat telepon, ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, langsung dijawab langsung oleh para ulama kita. Jelas ya, alhamdulillah segala sesuatu dimudahkan. Ya, di antara yang mereka jawab di Lajnah Daimah ini tentang betul seperti, ya, mereka sebutkan bahwa ini adalah transaksi yang diharamkan. Ya, transaksi yang diharamkan. Sebab maksud dari transaksi ini sebenarnya bukan barang yang dicari, tapi yang dicari adalah apa? Adalah duit saja. Yang dicari adalah duit. Nah, mereka sebutkan beberapa ilah ya. Ada sebagian bentuk multi-level marketing. Tampak jenis barang-barangnya, barang-barang yang sangat bagus, ya, berkualitas, ya, terbukti kualitasnya. Jelas ya. Jadi barang ada. Namun di sini fatwa dari Lajnah, ya, mereka ingin mengungkapkan bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi. Mungkin di sebagian multi-level marketing, ya, sebagiannya ada 2 kesalahan di situ, di sebagiannya ada 3, di sebagiannya mungkin ada 5. Ya, jelas ya? Di sebagiannya. Maka ini dari jenis-jenis kesalahan yang terjadi di dalamnya. Yang pertama mereka sebutkan dari kesalahan, ya, di dalam multi-level marketing itu terdapat bentuk riba di dalamnya. Riba dengan 2 jenisnya sekaligus. Riba dengan 2 jenisnya sekaligus. Riba al-fadl dan riba apa? Dan riba nasi'ah. Iya. Riba al-fadl dan riba nasi'ah. Nah, kenapa? Sebab orang yang masuk ke multi-level marketing, ya, dia membayar supaya menjadi apa? Member, supaya menjadi anggota. Dia membayar dengan jumlah yang sedikit. Nanti dia akan mendapatkan apa? Memajukan harta yang banyak. Jadi dia membayar sudah menjadi member, setelah itu dicari member-member yang lain di bawahnya. Ya. Dia bikin member lain di bawahnya. Setelah kumpul, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan harta yang banyak. Ya. Jadi ini sama saja. Dia membayar sedikit, dapat banyak. Ini apa ini? Riba apa namanya? Hah? Ini riba fadl. Ya. Riba fadl. Kemudian duit ini kapan terkumpulnya? Ya, dengan jangka waktu. Dan ini disebut dengan riba apa? Riba nasi'ah. Ini disebut dengan riba nasi'ah. Nah, jelas ya? Dan sebagai orang kalau marketing, ya sebenarnya kalau dia beli barang, ya bukan barang, itu hanya untuk tutup poin saja. Ya, sampai ke poin tertentu supaya bisa keluar bonusnya. Dia beli barang bukan untuk dia pakai, untuk apa? Untuk poin saja. Nah, baik. Ini kesalahan lain sebenarnya, karena dia beli barang bukan untuk dia gunakan, bukan untuk dia jual, untuk dia apa? Untuk dia mengambil harta manusia saja tanpa hak. Yang mungkin akan diterangkan ya di berikutnya. Kemudian yang kedua, dan kesalahan yang kedua, multi-level marketing ini dia ada gharar yang diharamkan secara syariat, ada bentuk gharar di dalamnya. Atau bentuk gharar yang di dalamnya. Nah, baik. Ya. Sekarang orang yang masuk di dalamnya,
dia mungkin akan mendapatkan anggota dan mungkin tidak mendapatkan anggota. Mungkin dari anggota yang dia kumpulkan, mungkin dia akan dapat bonus, mungkin tidak dapat bonus. Jadi ada ketidakjelasan. Ada ketidakjelasan. Ya. Di dalamnya. Baik. Dan kalau dilihat misalnya dari ini multi-level marketing, ya mungkin kalau dilihat yang untung itu yang apa? Yang pertama kali kenal. Ya, ada pun yang di bawah-bawah, ya jarang ada yang berhasil. Kecuali sedikit dan sedikit. Ya, ada yang berhasil di bawah. Baik, dan sudah berlalu bersama kita ya bahwa gharar ini adalah dasar diharamkannya sebuah transaksi. Nah, kemudian yang ketiga dari sebab diharamkannya multi-level marketing ini oleh Lajnah Daimah, karena di dalam muamalah ini terdapat bentuk memakan ya, harta manusia dengan kebatilan. Ya. Nah, mereka bersyarikat di dalamnya. Ya, semuanya anggota. Ya, mereka ada beli barang, walaupun hanya sekedar menutup poin. Nah, dan sebagian dari mereka mengambil lebih daripada yang lainnya. Ya, jelas ya. Maka ini dari bentuk memakan harta manusia tanpa hak. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Nah, kemudian yang kelima atau yang keempat, ya, dari fatwa ini sebutkan bahwa di dalam muamalah ini ada bentuk tipuan, tadlis dan mengaburi dan pengaburan kepada manusia. Pengaburan kepada manusia, di mana yang ditampakkan seakan-akan barang yang menjadi maksud. Ya, memang di sebagian multi-level kelihatan ya, ada barang yang punya kualitas bagus. Ya, tapi hakikatnya bukan itu yang dimaksudkan. Ya, tapi hakikatnya yang dimaksudkan adalah mengumpulkan anggota sehingga banyak yang mendaftar, sehingga orang-orang yang di atas lebih apa? Lebih banyak yang dia dapatkan. Ya, dan ini dari gish, dari penipuan yang diharamkan. Ya, dari penipuan yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang menipu maka dia bukan dariku. Nah, maka dia bukan dariku. Dan juga disebutkan di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Dua orang yang saling melakukan transaksi jual beli ada khiyar. Ya. Ada hak memilih apakah dia lanjutkan transaksinya atau dia batalkan. Sepanjang masih saling menjual, sepanjang belum berpisah. Ya. Sepanjang belum berpisah. Kemudian nanti terangkan, kalau keduanya jujur dan menerangkan, maka akan diberkahi jual belinya. Jadi kejujuran penting ya dalam jual beli, diterangkan. Ya. Kemudian ada transparan ya, di dalamnya, akan diberkahi jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bainihima. Kalau keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka akan dihapus berkah dari jual beli mereka. Nah, ini kesimpulannya dari fatwa Lajnah Daimah yang berkaitan dengan multi level marketing. Ya, walaupun sebenarnya ada sisi-sisi yang kadang penting kita tanggapi berkaitan dengan sebagian multi level marketing yang menamakan dirinya apa? Menamakan dirinya bahwa dia apa? Dia adalah multi level marketing yang Islami. Ya. Kita beri contoh misalnya sekarang dia membayar duit anggota menjadi member. Ini apa namanya dia membayar? Ini masuk ke dalam khimar juga. Dan ini tidak begitu tidak disebutkan di dalam fatwa Lajnah, tapi dia pasti masuk di dalamnya khimar. Ya, sebab dia membayar, yang bayarannya ini dia mungkin mengambil untung, dia mungkin ambil barang, mungkin dia tidak ambil barang. Ya kan? Ya. Dia mungkin mengambil barang, dia mungkin tidak mengambil barang. Ya, dan itulah yang disebut dengan apa? Dengan khimar. Ya. Disebut dengan khimar. Baik, ada sebagian multi level marketing katanya bayaran itu ya bukan untuk apa-apa, cuma biaya administrasi saja, kartu anggota atau semisal dengannya. Bayarnya sedikit, tidak berharga. Ya. Jelas ya?
Ada yang mengatakan gratis jadi anggota. Kalau dia jadi gratis tidak apa-apa. Ya. Itu kata mereka, iya betul gratis di situ, lepas dari pelanggaran syariat, tapi di hal yang lainnya, ya, hal yang lainnya, ya, mereka tidak terlepas dari pelanggaran syariat. Maka ini ilmu atau sebab-sebab yang menyebabkan sistem ini tidak dibolehkan oleh syariat. Nah, ya, siapa yang membuat sistem dia lepas dari kesalahan-kesalahan ini, silakan. Ya, silakan. Dia bikin sistem perekonomian, ya. Dia bikin sendiri jaringan bisnis, ya, jaringan member yang lepas dari kesalahan-kesalahan yang disebut, ya, di dalam fatwa Lajnah Daimah ini, maka insyaallah taala itu adalah hal yang baik. Nah, wallahu taala. Baik, selesai sudah di sini pembahasan tentang apa? Multi-level marketing. Oke. Saya akan masuk ke pembahasan berikutnya berkaitan dengan masalah penggunaan kartu-kartu. Ini share waktu ya. Share waktu 15 menit. Ini tentang kartu-kartu banyak yang mau dibahas. Kartu yang digunakan ada kartu kredit, ada kartu potongan harga, kartu ATM. Baik, saya mulai dari kartu kredit dulu. Apa namanya? Menjadi ini. Kita mulai dari kartu kredit ya. Baik. Ya. Kartu kredit ini disebut, kita semua kenal dengan nama kredit card. Ya. Kredit artinya dibayar secara apa? Secara berangsur. Card artinya kartu. Ya. Nah, ini istilah ya. Istilah kata kredit itu sendiri dari kata bahasa Inggris. Ya. Baik. Kartu kredit di kalangan orang yang menggunakannya itu ada dua jenis dari kartu kredit. Dari kalangan mereka yang menggunakan kartu kredit ini, secara umum seperti itu, orang yang menggunakan kartu kredit terlepas dari dua jenis ini. Nah, jenis yang pertama dari kartu kredit, ya, ada yang mereka sebut dengan nama limit kredit. Ya, limit kredit. Dan yang disebut dengan nama annual fee. Ya. Ya, kalau bentuk-bentuk jenis kartu kredit itu sendiri ada macam-macam, ada yang silver, ada yang gold, ada yang platinum, ada yang titanium, ada yang cicilan. Ada yang kartu kredit sifatnya cicilan. Ya. Yang limit kredit itu, kartu kreditnya biasanya dimasukkan di dalam apa? Dia memasukkan limit, dia masukkan duit di dalamnya. Ya, macam-macam, tergantung jenis kartunya. Ada yang bisa memasukkan 3 sampai 7 juta, ada yang memasukkan 5 sampai 20 juta, ada yang bisa memasukkan 20 sampai 100 juta. Jadi tergantung jenis kartu kredit yang diambil. Ya. Dari sifatnya annual fee. Nah, annual fee. Ya. Dia hanya sekedar menggunakan, cuma dipotong ya, padanya biaya-biaya. Nah, dalam bentuk kartu kredit ini ada biaya-biaya yang dikenakan. Ada sebagian kartu untuk mendapatkannya dibayar di depan, ya, dibayar di depan sekian berapa yang dia bayar untuk mengeluarkan kartu itu. Dan ada yang sifatnya gratis, ada yang sifatnya gratis. Ya, dan yang pentingnya kita memaklumi ya, dari biaya-biaya yang ada di dalam, ada biaya tahunan, ya, annual fee itu ya, biaya tahunan, ya, ada biaya tarik tunai, ada biaya keterlambatan, ya, ada biaya melebihi batas kredit, ya. Nah, ada biaya-biaya yang lain. Ya. Cuma di sini yang menjadi pokok permasalahan bagi kita, ya, bahwa seluruh jenis kartu kredit ini dengan dua bentuknya, apakah yang limit kredit maupun sifatnya dia tahunan, ya,
semuanya tidak lepas dari riba. Semuanya tidak lepas dari apa? Semuanya tidak lepas dari riba. Dan ini yang menyebabkan ya, kalau kita di masa ini memberikan hukum untuk kartu kredit hanya satu saja. Mereka memandang bahwa seluruh dari bentuk kartu kredit yang ada semuanya adalah hal yang apa? Hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, dengan berbagai bentuk yang ada, apakah dengan kreditnya atau pun dalam bentuk annual fee yang dibayar setiap tahunnya. Oke. Sisi permasalahan yang terjadi di dalamnya, dilihat ya beberapa kesalahan dari kartu kredit ini. Yang pertama, bagi siapa yang masuk mengambil kartu kredit dengan membayar tahunan, ya, dia sekarang membayar. Mungkin dia gunakan, mungkin tidak dia gunakan. Satu, ini sudah dihitung apa? Sudah dihitung semua. Kemudian yang kedua, anggaplah sekarang dia memakai limit kredit. Dia hanya memasukkan, dia punya kredit di dalam. Ada dia punya duit, dia masukkan 5 atau 10 juta misalnya. Ada dia tidak. Tapi kalau kapan lebih biaya dari apa yang dia miliki, maka itu akan ditanggung oleh siapa? Akan ditanggung oleh yang mengeluarkan kartu kredit, apakah Visa atau Mastercard atau yang semisal dengannya yang mengeluarkannya. Nah, demikian pula bank lautannya sudah ada kartu-kartu kredit mereka setiap bank. Ya. Jadi akan ditanggung oleh pihak yang mengeluarkan. Apabila sudah ditanggung oleh pihak yang mengeluarkan, nah di sini ya pembahasan hitung-hitung bunganya. Jelas ya? Ada yang memberikan waktu. Kalau dilunasi dalam sebulan misalnya, tidak kena apa? Ya, tidak kena tambahan. Ya. Tapi kapan lebih daripada itu, ada yang dikenakan 4% dari pinjaman, dan ada yang lebih daripada itu. Nah, bagian semuanya adalah bentuk riba. Karena itu kartu kredit ya, sama sekali tidak ada dari bentuk kartu kredit itu yang dibolehkan ya, oleh para ulama kita di masa ini. Ini yang disebut dengan nama kartu apa? Kartu kredit. Yang ini beda ya dengan kartu ATM. Harus dibedakan dengan kartu apa? Kartu ATM. Kartu ATM itu kita punya rekening di mana? Di bank. Ya, ada uang simpanan. Dan kita diberi kartu ATM untuk mengambil uang kita. Ya, jadi adalah alat untuk mengambil apa? Duit kita sendiri. Ya. Tentang masalah biaya yang dipotong, tidak ada biaya khusus untuk memotong kartu apa? Pembiayaan kartu kredit, pembiayaan kartu ATM. Ya, biasanya dikenakan biaya oleh bank, pada sebagian bank saja untuk mengeluarkan kartunya, itu harga kartu saja untuk dikeluarkan. Ada kemudian yang kadang ada orang yang membayar 10.000 per bulan, 20.000 per bulan, itu biaya administrasi untuk apa? Untuk urusan bank secara umum. Ketika dia menyimpan uangnya di bank, ya, dikenakan biaya administrasi untuk biaya penyimpangan uangnya, biaya menggunakan ATM. Ya, sebab ATM itu perlu perawatan, ya, perlu orang-orang yang bekerja untuk memasukkan, memasukkan, memperbaiki dan seterusnya. Ya. Maka hal yang seperti ini itu tidak dipermasalahkan. Ya, kalau bank syariat misalnya punya kartu ATM itu adalah hal yang biasa. Ya, itu adalah hal yang biasa. Nah, adapun kalau bank konvensional, ya dilihat ya, dari asal tabungannya itu yang dipermasalahkan, dari asal tabungannya. Maka ini berkaitan dengan masalah kartu kredit secara global dan kartu ATM. Ya. Kemudian di sini ada pembahasan lain berkaitan dengan masalah beberapa penggunaan kartu yang sekarang marak juga dipakai. Nah, yaitu kartu yang berkaitan dengan kartu potongan harga. Kartu potongan harga. Dan ini ya sudah terlalu banyak bentuknya. Ya. Dan jenis-jenisnya. Kita kadang melihat ya, sebagian perusahaan anggaplah perusahaan penerbangan ya, diberi kartu. Ya. Siapa yang memegang kartunya,
ada yang diberi poin untuk penerbangan, nanti bisa dia tukar, nanti mendapatkan tiket gratis misalnya, atau dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan potongan ketika beli tiket. Dan ada yang dia bayar depan kartunya, dia bayar setiap tahunnya misalnya 600.000, ya, atau dia bayar setiap tahunnya sekian, maka dia ketika membeli tiket diberikan harga khusus. Diberikan harga apa? Harga khusus. Ini dalam bentuk-bentuk, ya contoh ya, dalam bentuk kartu-kartu yang seperti ini. Ya, saya di kesempatan ini saya hanya memberikan kaidah umum, ya, kaidah umum tentang bentuk apa namanya, kita jadikan sebagai dasar berpijak. Jadi kartu apa saja yang dikeluarkan dari pihak mana saja, apakah dikeluarkan oleh maskapai penerbangan, dikeluarkan oleh pihak hotel, dikeluarkan oleh ini, oleh itu, semuanya masuk di dalam pembahasan yang akan kita terangkan. Jadi secara umum, kartu potongan harga itu tidak lepas dari 3 keadaan. Ada kartu potongan harga yang cakupannya umum, ya, cakupannya umum, bayar, tapi cakupannya apa? Umum. Ada kartu ya, potongan harga, bayar, tapi sifatnya pada suatu tertentu saja. Apakah di penerbangan saya, di hotel saya, di rumah makan saya, atau yang ini saja. Jelas ya? Kemudian yang ketiga ada kartu potongan harga gratis. Ya, gratis. Ini 3 jenis kartu. Ya. Sekarang berkembang di masa ini, kita ingin terangkan satu persatu. Baik. Ya, sekarang kartu potongan harga yang sifatnya umum. Ya. Ini kartu yang siapa yang memegangnya, memilikinya, dia akan mendapatkan manfaat. Ya. Mendapatkan potongan harga, atau dia akan mendapatkan fasilitas layanan. Ya. Misalnya kalau pesawat ya, bagasi orang biasanya dapat 20 kilo, kalau dia bisa dapat 30 kilo, misalnya. Jelas ya? Itu fasilitas tambahan. Nah, ya, banyak yang mengeluarkan memang itu dari perusahaan yang berkaitan dengan berkaitan dengan penerbangan atau iklan, ya, atau perjalanan, ya, semisal dengan itu. Banyak yang mengeluarkan itu. Nah, baik. Di dalam masalah kartu ini, ya, sebenarnya ada beberapa sudut ya yang perlu diterangkan berkaitan dengan masalah orang yang menggunakan ya, kartu ini. Ya, namun secara umum, ya, sifat dari orang yang menggunakan kartu, sekarang kartu dikeluarkan oleh pihak tertentu. Anggaplah dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan dia sudah bekerja dengan beberapa perusahaan yang lainnya. Kadang misalnya penerbangan, ya, bukan kartu khusus untuk dia saja, bisa dipakai di hotel-hotel yang ada di bandara-bandara. Ya, jelas ya? Bisa dipakai di toko-toko yang berada di tempat-tempat tertentu. Ya, jelas ya? Baik, ini dari jenis kartu, dia kadang sudah melakukan berbagai hubungan ya, dengan pihak yang lainnya. Namun kita seorang datang, dia membeli dari perusahaan kartu tersebut. Ya, dia membeli dari perusahaan kartu tersebut. Ya, dia bayar ya kartu. Ini semuanya kita membahas sekarang sifat kartu yang dia membayar. Ya, bayarannya macam-macam. Ya, bayarannya macam-macam. Yang itu bisa lihat misalnya, ketik saja nama perusahaan penerbangan, Garuda, Merpati, atau Lion atau apa. Yang ketik nanti akan keluar di situ. Ya. Di masalah kartu-kartunya. Ya, ada yang gratis, ada yang dapat kartu perak, tapi dia bayar sekian. Ada yang dapat kartu emas, dia bayar sekian. Ya. Dan diberikan fasilitas yang berbeda. Ya. Dan kalau beli tiketnya mungkin kalau dia biasa, mungkin harganya 1 juta. Tapi kalau dia punya kartu itu, mungkin harganya bisa 800. Jelas ya? Harganya bisa 800. Bisa turun. Ya. Bagasi pun ya, bisa tambah bagasinya. Tidak, ya, pesawat bisa tambah 5 kilo atau 10 kilo. Ya. Ini dia sudah membayar di depan. Nah, yang seperti ini yang difatwakan oleh para ulama kita, ya,
kebanyakan ulama kita di masa ini adalah hal yang diharamkan. Antara keluar fatwa khusus dari Lajnah Daimah yang mengharamkan tentang hal tersebut. Nah, baik. Iya, sisi pengharamannya jelas ya. Dia sekarang mengeluarkan biaya. Kartu itu mungkin dia pakai, mungkin dia tidak apa? Tidak memakai. Maka ini bentuk dari khimar. Dan ada ketidakjelasan. Bentuk dari gharar juga pasti tidak jelas. Bentuk dari gharar juga tidak jelas. Kemudian potongan dari harga. Kalau misalnya dia dapat potongan harga, dia beli kartu dapat potongan harga, ya setiap toko itu beda-beda memberikan potongan. Ada mungkin dia kasih potongan 2%, ada yang sekian persen. Jelas ya? Maka ini potongannya pun tidak jelas. Ada gharar di dalamnya. Maka ini dari sifat, ya, dari bentuk transaksi yang tidak diperbolehkan. Bentuk transaksi yang tidak diperbolehkan. Demikian pula di supermarket, orang punya kartu khusus di suatu supermarket atau di suatu tempat belanja. Ya, apabila kalian terlihat ya di sebagian toko-toko, kalau dia member harganya sekian. Kalau hanya sekedar pembeli biasa, ya diberikan harga lebih tinggi. Diberikan harga lebih tinggi. Orang yang memiliki kartu ini bayar ketika mengambilnya. Bayar ketika mengambilnya. Jelas? Maka ini masuk ke dalam bentuk yang sama. Karena itu saya beri contoh saja. Ada yang sifatnya umum. Dia bayar tapi bisa dipakai di banyak tempat. Bentuk yang kedua ini khusus untuk di satu sudut saja. Misalnya penerbangannya hanya di perusahaan itu saja dipakai. Atau segala link yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan itu saja. Kalau yang tadi yang saya terangkan pertama, ini banyak kaitannya. Apakah perusahaan itu dan dia kerjasama dengan pihak yang lainnya. Ada kerjasama dengan pihak yang lainnya. Maka ini juga bentuk yang diharamkan. Baik. Yang kedua, sudah selesai yang kedua ya. Yang ketiga, jenis dari kartu. Ya. Jenis dari kartu adalah kartu yang sifatnya gratis. Seorang mendapatkan kartu gratis. Ya. Dari kartu itu dia pakai, kalau dia pakai akan mendapatkan potongan harga. Akan dia pakai mendapatkan potongan harga. Yang seperti ini insyaallah taala tidak apa-apa sepanjang ya memang betul ya, bahwa apa yang diberikan itu memang adalah gratis. Ya. Jelas ya? Kalau dia diberikan kartu misalnya potongan harga gratis, ya, tapi barangnya sudah dinaikkan dulu harganya. Sedangkan dulu harganya, maka ini bentuk dari menipu apa? Menipu manusia. Tapi hukum dasarnya berkaitan dengan kartu ini adalah hal yang diperbolehkan. Adalah hal yang diperbolehkan. Ya, sebagian pesawat ya di penerbangan ada 3 jenis kartu sebagian. Ada kartu yang sifatnya free. Nah, siapa saja yang dapat dia dapatkan. Begitu dia melakukan penerbangan dengan pesawat tersebut atau maskapai tersebut, dia sisa mencatat nomor ID-nya, kemudian diberikan apa? Diberikan, dicatat untuknya bonus perjalanan, ya poin perjalanan. Maka kapan poinnya sudah mencapai jumlah tertentu bisa diganti dengan tiket. Maka yang seperti ini tidak apa, sebab sifatnya apa? Sifatnya gratis. Yang kedua, kadang dia bisa mendapatkan kartu, tapi dengan cara membayar. Itu tadi saya sebutkan. Ya, dengan cara apa? Dia membayar. Dia membayar di depan untuk tahunan, mendapatkan kartu ini. Maka ini yang tadi kita terangkan dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Nah, kayaknya di situ ya. Ya baik, mungkin di sela-sela tanya jawab ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Contoh sekali, contoh kejadian itu sangat banyak sekali. Ya, contoh kejadian. Ya, untuk bentuk muamalah transaksi yang terjadi sangat banyak. Namun saya harapkan dari dasar-dasar kaidah yang kita sebutkan tadi bisa menjadi gambaran ya, bagaimana melihat dan memandang bentuk-bentuk transaksi yang diperbolehkan. Apakah boleh transaksi
praktis jual beli emas tanpa ketemu antara penjual dan pembeli. Dengan ketentuan pembeli sudah tahu pasti barang yang dibeli, dan penjual langsung mengirim emasnya lewat paket. Ini tadi dasar kontan namanya. Jelas ya? Jadi dia kirim uangnya, dia sudah cash uangnya, emasnya belum apa? Emasnya belum datang. Iya, emasnya belum datang, masih dikirim. Nah, kecuali kalau masih ada yang dipanggil, dia sudah pegang, kemudian dia sendiri yang paketkan, itu tidak ada masalah. Ya, itu lebih jelas dalam masalah berkabut. Dan memang dibahas ya di dalam masalah. Sebagian ulama kita membahas masalah transaksi. Ya, ketika menggunakan ATM, saya sekarang ingin membeli mata uang misalnya. Kemudian saya bayar dengan ATM, langsung saya ambil. Apakah ini diperbolehkan? Apakah dengan ATM ini sama dengan orang yang membayar secara tangan? Ini letak pembahasan di kalangan para ulama kita. Jadi ini mungkin perlu dijelaskan ya beberapa sudut di sini. Ya, beberapa sudut perlu diterangkan. Namun secara global dari sebagian pembahasan transaksi kekinian kontemporer yang terjadi, ada sebagian yang diperbolehkan, ya ada yang sebagian yang dimanzilatil qabd, ya, sama kedudukannya dengan dia pegang langsung, dan ada yang sebagiannya tidak seperti itu, Maka karena itu secara khusus untuk pertanyaan yang disebutkan oleh penanya di sini, ini saya katakan bahwa hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Sebab bentuk dia dikatakan langsung menilai itu tidak jelas, ya, tidak masuk ke dalam bentuk qabd. Dia telah memegang barangnya, langsung saling pegang, saling kontak. Nah, wallahu ta'ala. Apakah investasi dinar yang ada di Indonesia ini sudah sesuai dengan syariat? Ya, ini perlu dilihat ya, bagaimana penanya harusnya dibawakan, bagaimana bentuk, ya, apa cara mereka ya, di dalam hal ini. Ya, sebab bentuk-bentuk transaksi, cara mereka memasukkan itu yang menjadi dasar pijakan. Ya, dan di mana bahwa manusia atau sekarang ini ada bentuk-bentuk yang perantara dalam semua manusia. Bagaimana hukumnya jika transaksi melalui jasa pengiriman, di mana pembeli membayar dahulu, lalu barang akan dikirim kepada pembeli? Ini dilihat ya pada orang yang mengirimkan jasa pengiriman ini. Jadi kalau misalnya dia pemilik barang ada di tokonya, kita pesan barang A, B, C, D disiapkan semua, ada di tokonya. Kita kirim duitnya, transfer, kita bayar barangnya, setelah itu barang dia kirim, ini tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Secara umum berkaitan dengan barang. Ya. Tadi kita hanya membahas berkaitan dengan masalah emas, karena kaitannya dengan apa? Sama-sama barang apa? Riba. Namun kalau dia ada toko misalnya, dia kirim duit, barangnya ada di toko itu, dia kirim, ini tidak ada masalah. Transaksi tidak ada permasalahan di dalamnya. Tapi kalau misalnya pemilik toko ya hanya punya penawaran, barangnya tidak ada sama dia, nanti kalau ada pesanan baru dia pergi cari ke pasar, ya, maka ini namanya dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Dia menjual sesuatu yang belum apa? Dia miliki. Kalau dia masuk seperti ini, harusnya si pihak pemilik toko berterus terang bahwa barang tidak ada di tempatnya. Jelas ya? Kalau dia cara yang syar'i yang lainnya, begitu ada yang pesan, duitnya ditransfer belakangan. Dia kirim dahulu barangnya, setelah barang dikirim baru duit ditransfer. Ini cara syar'i namanya. So dia menghadirkan barang, sudah membeli barangnya, sudah membeli duitnya, sudah dia kirim, baru dia apa? Ditransfer. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia hanya punya modal komputer saja, dia bikin layanan online, tidak punya barang, tidak ada juga hubungan syarikat ya, dengan orang lain, ada barang pesanan, dia carikan ke toko ini, dia bayar dari uang yang telah dikirimkan. Ya, ini keliru namanya. Dia menjual sesuatu yang belum apa? Dia miliki. Ya. Jelas ya? Nah, ada cara lain, kalau dia ingin syar'i, ada cara lain. Dia merasa diri yang bukan penjual, tapi sebagai wasit, sebagai maklar. Ya. Dia siap untuk apa? Siap untuk membelikan barang apa saja.
tapi dia diberikan keuntungan sekian persen dari barang yang apa dipesan. Boleh seperti itu. Saya belikan barang apa saja, tapi setiap barang yang saya beli saya diberikan nisbat 5% keuntungan dari harga barang. Maka ini boleh baginya. Ya. Jelas ya? Maka secara umum sekali lagi saya ulangi berkaitan dengan masalah transaksi jual beli secara online. Yang pertama yang harus diperhatikan dia memiliki barang. Jadi yang kedua, dia kalau tidak memiliki barang maka dia harus jelas posisinya sebagai apa. Posisinya sebagai apa? Ini harus dia memperjelas. Dan ini menentukan apakah transaksinya dibolehkan atau tidak. Ya Allah Ta'ala. Berapa batas waktu maksimal pengembalian barang yang telah dibeli jika transaksi telah selesai? Pembatalan ya berkaitan dengan khiyar, tidak ada batasan khusus tentang masalah khiyar, itu kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan ya, yang dikenal di kalangan mereka. Jelas ya? Jadi ada seorang misalnya dia beli barang, dia tinggalnya di kampung, mungkin 2 bulan lagi baru bisa datang ke mana? Ke kota mengembalikan. Maka yang seperti ini wajar biasa. Ya. Tapi kalau misalnya dia sudah pakai 2 tahun setelah itu dia katakan barangnya rusak, ya. Maka ini tidak ada lagi khiyar di dalamnya. Jelas ya? Maka ini adalah hal ya, dikenal di kalangan ya, manusia. Ya, tidak ada ketentuan khusus apa lama waktunya untuk khiyar, untuk mengembalikan. Bagaimana hukum seorang reseller online yang dia tidak pegang barang, namun jika ada pesanan dia bisa langsung pesan ke penyedia lalu menyerahkan barang kepada pembeli dan menerima pembayaran. Jadi ini dia menerima pembayaran belakangan. Dia menerima pembayaran belakangan. Sisa di sini hubungannya dengan penyedia. Ya, kalau dia bersyarikat dengan penyedia, maksudnya dia sebenarnya diizinkan oleh penyedia barang. Saya kenal dengan toko A, B, C. 3 toko ini semuanya mengatakan kamu mau ambil barang apa saja dari kami silahkan. Ya. Kamu bayar kapan saja silahkan. Saya artinya sebenarnya walaupun saya di rumah tidak ada barang saya ada di mana? Ada di toko namanya. Jadi artinya saya punya barang sebenarnya. Saya sudah menjadi wakil dari 3 toko yang menyediakan. Kalau seperti ini kadang tidak ada masalah. Apalagi seperti yang disebut di sini oleh si penanya, barangnya dikirim dulu, setelah dikirim baru apa? Menerima bayaran. Ini tidak ada masalah insyaallah. Tapi yang saya permasalahkan itu kalau sudah ditransfer dulu duitnya baru dia cari barangnya. Dia akan masuk ke dalam menjual sesuatu yang belum dia miliki. Ini ada pertanyaan keluar dari pembahasan. Ya kadang saya sebagai pertanyaan saya gariskan ya menjawabnya. Nah, ya, namanya pembahasan fikih. Ya kadang ada silang pendapat ya di dalamnya dan dimaklumi bahwa ya, apa ustaz-ustaz itu banyak dan mereka juga orang-orang belajar kadang sebagian jawaban berbeda dengan jawaban ustaz yang lainnya. Dan maka pada sebagian kadang kalau saya gariskan. Ya. Nah, saya ada pertanyaan apa hukum merapatkan 2 tumit hingga sujud dalam sholat? Apa bagian samping kedua telapak kaki juga dirapatkan? Ini dimaklumi ya, Syekh Al-Albani menguatkan hadisnya. Rasul beliau pada ini. Adapun Syekh Mukbil di dalam ta'liq beliau terhadap Mustadrak Al-Hakim, beliau menganggap bahwa tambahan itu adalah tambahan yang lemah. Hadis yang lemah. Saya sendiri secara pribadi dari pembahasan yang sudah berlalu, ya saya lebih condong kepada Syekh Mukbil yang melemahkannya. Nah, jadi asalnya dalam merapatkan kedua tumit adalah lemah. Asalnya ada keluasan dalam hal ini, cuma menjaga saja posisi kakinya menghadap ke kiblat dan posisi kakinya menempel di bumi. Ya, itu saja yang dia ketika dia sujud. Apa hukum jual beli saham? Yang serupa dengan ini. Ini pembahasan khusus ya tentang saham, tentang cek, tentang ini perlu pembahasan lain. Itu pembahasannya di perbankan ada semua pembahasan saham, cek, pembahasan cek, apa namanya
Ya, sukuk ya, ada istilah sukuk. Baik, ada istilah yang lain yang perlu dibahas. Insyaallah di kesempatan lain insyaallah. Apa hukum dana talangan bagi yang dikeluarkan oleh bank syariah? Ini saya nggak paham dana talangan ini apa akadnya? Dana talangan ini apa akadnya? Yang diperhatikan akadnya apa? Dia pinjaman kan? Dia sistem musyarakah bagi hasil kan? Ya, dilihat apa akadnya dia memberikan. Jelas ya? Oh ini talangan haji ya? Sekiranya talangan bagi jadi dana talangan haji. Seorang bisa naik haji cukup dengan membayar sejumlah uang 2 juta, sedangkan sisanya dicicil tanpa bunga. Sisanya dicicil, akan dicicil tanpa bunga. Sebentar dia membayar 2 juta, sedangkan sisanya akan dicicil tanpa bunga. Baik, jadi di sini sifatnya bank meminjamkan. Ya, siapa yang ingin naik haji cukup dia membayar 2 juta, sisanya dia cicil tanpa bunga. Baik, sekarang sisanya ini berapa? Yang menjadi masalah. Sekarang dia bayar untuk haji berapa? 50 juta. Ya. Tapi akadnya 50 juta ini nanti dibayar, harus dibayar 60 juta, sisanya dicicil tanpa bunga. Sama saja bunganya sudah ditetapkan berapa? Sudah ditetapkan 10 juta itu bunganya. Ya. Tapi kalau yang dia maksud dibayarkan 50 juta, ya. Jadi misalnya dia ongkos hajinya 50 juta, dia bayar 2 juta. Sisanya yang 48 juta nanti dia cicil, maka ini tidak ada masalah. Ini hal yang bagus, masya Allah. Artinya dia apa? Ya, menolong orang. Ya. Jelas ya? Yang memberikan keringanan untuk orang naik haji. Sisa satu saja pembahasannya di dalam pembahasan haji. Bolehkah seorang itu berhaji dengan uang yang dia pinjam? Ya, kesannya pembahasannya di bab haji. Dan yang benarnya bahwa boleh saja seorang itu naik haji dengan uang yang dia pinjam sepanjang dia ada kemampuan untuk apa? Untuk membayarnya. Iya. Baik. Anda diwajibkan untuk ikut asuransi di tempat Anda bekerja. Anda belum gunakan buat apa-apa. Kalau Anda keluar dari perusahaan dan mengambil uang asuransi tersebut, bagaimana hukumnya? Maksudnya dia keluar, dia ambil uangnya saja yang dia masukkan di situ, maka itu tidak ada masalah. Dia hanya mengambil haknya. Dia hanya mengambil haknya. InsyaAllah Ta'ala nggak apa-apa. Seorang menanam modal kepada kita. Ada kesepakatan pembayaran dicicil dengan menambah lebih karena uang tersebut dipakai untuk usaha. Bagaimana hukumnya? Itu bukan menanam modal namanya seperti ini. Itu namanya meminjamkan. Ya. Dibedakan ya antara menanam modal dan apa? Meminjamkan. Saya berkata kepada si ini modal 10 juta. Silakan kamu pakai usaha. Ya, dilihat akadnya apa 10 juta ini. Apa akadnya masyarakat? Ya. Kalau masyarakat dilihat. Sekarang syarikatnya sifatnya syarikat mudharabah. Ya, syarikat mudharabah. Saya lupa tadi keterangannya. Bahwa dalam persyarikatan itu ada kaidahnya di mana? Ya. Karena memang di pembahasan tadi juga tidak ada syarikat yang kita singgung. Ya, biasanya kalau kita masuk ke pembahasan saham, pembahasan ini dan itu kita singgung masalah syarikat. Ya, syarikat itu dalam fikih ada 5 disebutkan oleh para ulama. Ada syarikatul adan, ya, ada syarikatul ada syarikatul al-abdan, ada syarikatul mudharabah, ada syarikatul wujub, dan ada syarikat al-mufawwadah. Ya. Nah, ini syarikat. Syarikat al-adan itu ada yang bersyarikat, sama-sama punya modal dan sama-sama bekerja. Ya, ini syarikat apa namanya? Syarikat anan. Syarikat yang kedua namanya syarikatul wujub. Dua-duanya tidak punya modal.
dalam bentuk harta. Modalnya hanya bentuk kedudukan saja. Saya dikenal oleh si pemilik toko ini. Kalau saya ke sana, pemilik toko tidak menolak saya, pasti saya diberi apa? Diberi barang. Kawan saya juga begitu. Kalau dia ke pemilik toko sana, ya, dia walaupun tidak ada duit, diberi barang dulu. Nah, ini sama-sama punya bukan namanya. Punya apa? Punya kedudukan. Kalau dia bersyarikat bersama, hanya modalnya modal apa? Modal kepercayaan, maka yang seperti ini juga dianggap syarikat. Syarikat jenis yang ketiga namanya syarikat al-abdan. Ya. Dua-duanya tidak punya duit, tapi dua-duanya sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja. Si A dan si B sama-sama ke hutan, cari kayu bakar. Kumpul bersama. Dia kumpulkan sama, ini dapat sedikit, dapat banyak, yang jelas hasilnya dia kumpulkan bersama, dijual bersama, dibagi dua. Jelas ya? Ini syarikat sama-sama menggunakan apa? Badannya. Ya. Syarikat yang keempat namanya syarikat al-mudharabah. Mudharabah, satu punya modal harta, satu punya modal badan, tenaga. Ini pertanyaan yang saya contohkan tadi itu syarikat apa namanya? Mudharabah. Saya punya duit 10 juta, saya beri kepada si A. Ini duit 10 juta. Ya, pakai untuk usaha. Jelas ya? Pakai untuk usaha. Ini disebut syarikat apa? Mudharabah. Ya. Syarikat yang kelima, syarikat al-mudharabah, ini kalau dia mengumpulkan seluruh sama-sama punya harta, sama-sama bekerja, sama-sama apa tuan di bawah, di dalam. Ini semuanya disebut apa? Mudharabah. Walaupun yang kelima ini sebagian ahli fikih, khususnya di kalangan Syafi'iyah, ada yang memasukkannya ke bagian yang pertama. Jadi secara global ini disebutkan dengan nama persyarikatan. Ya, nama persyarikatan. Jadi untuk pertanyaan ini, pertama dia perjelas dulu akadnya apa dia menerima dulu. Kalau bersyarikat, syarikat itu untung sama untung, rugi sama rugi. Jelas ya? Bersyarikat, kaidah umumnya. Ya, saya memberi duit 10 juta. Ya, ternyata rugi. Maka saya rugi modal, kawan saya rugi tenaga. Jelas ya? Terjadi keuntungan, maka dia untung, saya juga untung. Ya, sisa kesepakatannya. Ya, keuntungannya berapa? Apakah 50-50 atau sana 60 sini 50, sana 60 sini 40, 70-30? Ya, tergantung apa? Kesepakatannya. Jelas ya? Tapi ini bentuk dari syarikat. Tapi kalau misalnya dia katakan pinjam duit 10 juta, ya, kamu bayar secara berangsur. Ya, karena kamu ini berusaha, ya, 10 juta ini tiap bulan kamu kembalikan 1.500.000 tiap bulan selama 10 bulan. Jadi nanti kembalinya semuanya berapa? Hah? 15 juta. Ini kalau seperti ini akadnya, ini namanya riba. Dia pinjamkan, dia minta apa? Dikembalikan 15 juta. Itu riba namanya. Jelas sampai sini? Maka akad harus diperjelas. Apa yang dimaksudkan? Ada yang jualan barang yang harga standar 10.000, tapi ada orang yang dermawan beli terus dia kasih 11.000. Apakah ini termasuk riba? Nah, itu bagus saja, tidak ada masalah. Dan tidak ada riba di situ. Riba dari mana? Riba ya. Riba jual beli bukan. Riba apa namanya? Hutang piutang juga bukan. Kalau riba apa? Tidak ada, itu untung namanya. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana menggunakan jasa bank garansi supaya pembeli tidak kabur atau maling? Ya. Ini disebut dengan nama kitab ad-dhaman kalau dalam istilah bahasa Arabnya. Ini dibahas juga pembahasan. Memang bank biasanya memberikan jasa yang seperti itu. Nah, ini secara global yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dia mengambil sesuatu yang biaya dalam akad yang bukan sifatnya akad jual beli, akadnya sifatnya tabarruk. Ya, kaitannya dengan apa? Kedermawanan, santunan. Ya, bukan kaitannya dengan jual beli. Ketika dia mengambil suatu keuntungan darinya, tidak diperbolehkan. Bagaimana menggunakan asuransi ekspor supaya pembeli luar negeri tidak maling? Ya, ini pembahasan lain ya untuk hal ini. Memang ada pembahasannya, tapi ada
rincian-rincian dan ketentuan untuk pembahasan ini. Ya. Berapa jumlah atau persen zakat untuk tambang batu bara? Ya. Batu bara itu sebagian dari ulama ada yang memasukkannya ke dalam hasil bumi. Ya, ada yang memasukkannya ke dalam hasil bumi dan sebagiannya kembali kepada ada yang memasukkannya ke dalam ar-rikaz. Masukkannya kepada ar-rikaz. Jadi sebenarnya di hukum zakat itu kembali kepada kebijaksanaan pemerintah. Dia menilai kemana batu bara ini. Iya, jelas ya, kemana bentuk dari batu bara ini. Tapi secara umum di pembahasan zakat, ya, kalau dilihat di ini ya, kebanyakan dari ulama tidak menilai batu bara ini masuk dalam apa yang dikeluarkan zakatnya. Ya, wallahu ta'ala. Zakat penghasilan atau pendapatan penambang batu bara dan pedagang batu bara. Ini beda ya antara penambang dan pedagang. Penambang dia keluarkan batu bara itu tadi hukum zakatnya tadi saya sudah terangkan. Apakah dia dihitung di hasil bumi atau dia dihitung kepada ar-rikaz. Nah, di situ pembahasannya. Kalau dia pedagang, kalau pembahasan pedagang ya sama saja. Pedagang apa sih yang didagangkan? Batu bara maupun selain batu bara. Ya, ada zakat perdagangan namanya. Dan zakat perdagangan ini ditetapkan oleh kebanyakan ulama dan sejumlah ulama menukil kesepakatan bahwa ada zakat di perdagangan. Dan zakat di perdagangan itu dinilai jumlah barang yang diperdagangkan, yang nilainya berapa, kemudian di akhir tahunnya dikeluarkan 2,5%. Keluarkan 2,5% apabila nilai dari perdagangannya sudah mencapai nisab emas atau nisab perak. Untuk emas itu apabila senilai dengan 85 gram, dan untuk perak apabila senilai dengan 595 gram. Misalnya Anda pinjam uang dari koperasi perusahaan 10 juta. Cara pembayarannya langsung potong gaji. Bila cicilan diakumulasi utang yang Anda bayar jadi kurang lebih 12 juta. Apakah termasuk riba? Nah, termasuk riba atau bukan? Ya jelas ya, ini jelas riba ya. Sebab dia utang 10 juta, balikannya berapa? 12 juta. Yang jelas pinjaman kapan dibalikkan? Ya, lebih daripada jumlah yang dipinjam, maka itu adalah apa? Itu adalah riba. Kecuali di satu keadaan, orang yang membayar utang. Orang yang membayar utang. Saya berutang kepada si B 10 juta. Ya, si B tidak pernah mensyaratkan, yang jelas 10 juta saya kembalikan. Saya kembalikan 10 juta. Ya, tapi saya merasa berhutang budi kepada si B ini. Begitu saya kembalikan, saya tak kembalikan 10 juta, saya kembalikan 12 juta. Bolehkah si B mengambil 2 juta ini? Hah? Jawabannya boleh, sebab ini sudah pelunasan. Ya. Tapi kalau di sela pelunasan, ya, si A berhutang dari saya, si A berhutang dari saya 10 juta. Saya berikan pada dia 10 juta untuk dia buka toko. Ya. Begitu saya belanja di tokonya, saya diberi barang-barang gratis semuanya. Wah, ini tidak apa-apa nih, gratis saja. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Sebab dia masih berhutang kepada apa? Kepada saya. Kecuali kalau sudah lunas, ya, sudah lunas hutangnya diberi saya, ya, itu tidak ada masalah. Itu namanya bonus ya, dia berikan gratis. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah hutang piutang. Anda bekerja di suatu perusahaan tempat Anda bekerja membutuhkan suatu alat dan akan membeli keluar. Anda sanggup membuat alat itu, tapi karena sifatnya harus ada PT atau CV, Anda menyewa nama PT dengan kesepakatan 10% dari hasil. 10% dari hasil. Saya pun mengerjakannya di luar waktu kerja. Bagaimana hukumnya? Ini yang pertama dilihat dari
Maka untuk jawaban ini dilihat dari beberapa sudut. Sudut yang pertama, pihak perusahaan apakah mengizinkan untuk dia hal itu atau tidak. Pertama, sudut yang pertama, dia bisa mendapatkan proyek ini dari mana, apa sebabnya, itu dilihat. Ya. Kalau hal yang wajar misalnya, perusahaan menawarkan, ya, saya bukan di bagian penawaran, bukan saya menentukan kebijaksanaan untuk mendatangkan barang atau tidak. Ya. Jelas ya? Saya lihat perusahaan perlu barang ini, saya datang kepada pihak yang berwenang di perusahaan. Saya katakan, saya mampu membuatnya. Ya, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya, ya, saya melihat kebijaksanaan, ini kita perlu barang ini. Oh, nggak perlu. Ya, karena perlu perusahaan, karena saya yang berwenang, saya sendiri yang membuat. Ya. Maka ini tidak dibenarkan ya, dia membuat sesuatu untuk apa? Dirinya sendiri. Maka sudut yang pertama dia harus melihat kepada apa? Kepada izinnya. Kemudian yang kedua, ya, sudut yang kedua yang perlu dia lihat di sini, yang perlu diperhatikan, apa? Kalimat dia mengerjakannya di luar waktu kerja. Ya, ini harus dia perhatikan ya dan dijaga. Jangan sampai dia kerja di waktu kerja. Karena waktu kerjanya, siapa yang bekerja di suatu tempat, dia sudah digaji terikat waktunya, maka tidak boleh dia kerja dengan lain. Tidak boleh bekerja yang lain. Dia sudah menjual waktunya dengan mengambil apa? Mengambil gaji. Ya. Karena itu tidak boleh dia bekerja selain dari apa yang diamanatkan untuknya. Ini saja dua sudut yang diperhatikan. Wallahu a'lam. Apa kaitan dengan pilih masing-masing tanpa berjamaah termasuk tasyabbuh bil kuffar? Mohon dijelaskan dawabit dan qawaidnya. Ini satu dorong dijelaskannya. Ya, tentang dawabit dan qawaid dalam masalah tasyabbuh bil kuffar. Yang jelas apa yang ditanyakan di sini bukan dari tasyabbuh. Bukan dari tasyabbuh. Ya, kalau semuanya apa tasyabbuh dengan kuffar, orang kafir, ya pakai pakaian, kita juga pakai pakaian, kan begitu. Orang kafir makan, kita juga makan. Kalau begitu tasyabbuh dengan orang kafir. Ya. Ya, kalau kita harus dibawa pengertian apa yang dikatakan tasyabbuh itu. Yang dikatakan tasyabbuh itu kalau tasyabbuh dalam keagamaan orang kafir atau ciri khusus yang merupakan ciri apa? Kebiasaan orang kafir. Ya. Orang makan pakai piring itu di mana-mana orang makan pakai piring, bukan cuma orang kafir saja. Anggaplah dulu makan pakai piring itu di orang kafir, tapi sekarang kaum muslimin sudah makan pakai piring di mana-mana, hilang sudah tasyabbuhnya. Bukan lagi tasyabbuh namanya. Jelas ya? Karena itu dulu menggunakan manjanik, alat peraga manjanik itu hanya digunakan oleh orang-orang kafir dahulu. Tidak ada umat Islam menggunakannya. Tapi tatkala dilihat maslahatnya oleh Nabi, digunakan manjanik ini di perang Tabuk. Digunakan. Maka begitu sudah digunakan oleh umat Islam beredar, maka ini hilang sudah tasyabbuhnya. Hilang apa? Tasyabbuhnya. Jelas ya? Ya sama dengan memakai jas. Ya, memakai jas. Jas itu mungkin saja dulu ya, ada kebiasaan di sebagian orang kafir. Tapi sekarang sudah masuk di negeri Islam. Di mana-mana orang pakai jas. Di Yaman, di Saudi, ya, semua orang pakai jas. Jelas ya? Jadi hilang sudah apa yang disebut dengan apa? Illa tasyabbuh, sebab tidak berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan apa? Kebiasaan, dan kebiasaan ini bukan lagi mencari ciri, bukan lagi mencari ciri khususnya siapa? Orang-orang kafir. Jelas ya? Baik, ini secara global ukuran berkaitan dengan masalah tasyabbuh. Ada bekerja pada seorang yang asal modalnya dari pinjaman bank. Yang ada kaitannya dia minjam dari bank, itu dosa dia. Itu dosa dia. Adapun kita bekerja menerima darinya dari hasil, maka itu tidak dipermasalahkan. Kaidahnya al-ithmu alal mubasyir. Ismu itu dosa itu ditanggung oleh orang melakukan dosa itu secara langsung. Iya.
Dalam transaksi jual beli ada perantara, calo komisioner. Sah atau tidak transaksi? Ya caranya seperti ini. Kalau misalnya seorang diberi contoh di sini ya, misalnya jual beli rumah, ada calo yang mencarikan pembeli, kemudian dia diberi komisi untuk hal itu. Ya, itu boleh saja, insya Allah tidak ada masalah. Ya, sebab itu bentuk dari dia mewakilkan. Dan kalau dia berikan, dia bisa masuk ke dalam bentuk jualah pemberian. Ya, itu tidak dipermasalahkan. Ya Allah Ta'ala. Sampai yang berapa ya? Yang 9 ya. Apa hukum menjadi maklar? Ya makanan itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Dilihat dari jenis kerjanya bagaimana. Jadi ini sebenarnya tentang masalah maklar ini ada buku-buku khusus ya diterangkan tentang hukum-hukum berkaitan dengan itu. Ada beberapa pembahasan fikih kontemporer berkaitan dengan maklar. Mungkin untuk kesempatan ini kita belum sempat mengenai. Bagaimana pendapat Ustaz soal dinar emas yang berkembang saat ini? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan sunnah? Bolehkah kita menabung dinar itu hanya dalam bentuk catatan di buku, sedangkan kita beli lewat transfer dan belum memegang dinar itu? Saya sendiri belum banyak membaca. Saya dengar cuma belum banyak membaca untuk hal ini. Mungkin perlu untuk saya lihat lebih lanjut. Kalau dilihat di potongan yang kedua ada pertanyaannya, mungkin dia benar, mungkin juga dia keliru. Ya. Bagaimana hukum jual beli barang antik di mana satu barang dihargai dari harga semestinya karena dianggap memiliki nilai sejarah? Itu kembali kepada kebiasaannya. Ada orang-orang ahli yang menilai jalannya, makanya seperti itu tidak apa-apa. Nah, ini berkaitan di dalam kadang dibicarakan juga oleh sebagian ikhwah berkaitan dengan masalah mengambil keuntungan. Ya, berapa persen seorang bisa mengambil keuntungan dari harga barang? Apakah 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat? Ini kadang ditanyakan. Nah, asalnya di dalam pendapat kebanyakan ahli fikih ada keluasan berapa saja dia boleh ambil. Dan walaupun di kalangan orang-orang Malikiyah kadang ditentukan ya hanya bisa 3 kali lipat saja. Mereka berdalilkan dengan sebagian pendalilan, tapi pendalilannya tidak kuat. Asalnya keuntungan itu boleh diambil berapa saja dengan ketentuan ya dia adalah hal yang wajar. Yang pertama, kemudian yang kedua ya. Yang kedua tidak menimbulkan darar bagi orang, tidak menimbulkan bahaya. Nah, kalau ada bahaya yang ditimbulkan karena dia terlalu meninggikan harga, maka Rasulullah telah bersabda la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh mengadakan pembahayaan. Nah, apa hukum arisan? Arisan ini ada berbagai bentuk. Ya, berbagai bentuk. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Dan para ulama kita juga ada 2 pendapat di masa ini. Di antara yang membolehkannya dengan bentuknya yang benar,
Antara yang membolehkannya adalah Syekh bin Baz, juga Syekh Ibnu Utsaimin. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin yang paling banyak menjelaskan tentang pembolehannya, dan beliau anggap bahwa ini adalah suatu solusi syar'i bagi orang-orang yang kekurangan modal di masa ini. Nah, dan disebutkan bahwa dulunya Syekh bin Baz berpendapat tidak boleh. Namun Syekh Ibnu Utsaimin berbicara kepada Syekh bin Baz beberapa kali tentang pembahasan ini, dan Syekh bin Baz rujuk pada pendapat membolehkannya. Dan di antara para ulama kita yang paling masyhur tidak membolehkan di masa ini adalah Syekh Shalih Fauzan dan Mufti Saudi Arabia sekarang ini. Mereka berdua memfatwakan tidak boleh. Ya. Jadi sifatnya yang diperbolehkan. Ini di masalah asuransi ya. Asuransi itu ada yang berkaitan dengan urusan kantor tertentu, yang berkaitan dengan ibu rumah tangga, dan berkaitan dengan keluarga, dan berkaitan dengan ini dan itu, macam-macam ya. Kaitannya asuransi. Ya. Macam-macam kaitannya. Dan bentuk asuransinya juga beraneka-ragam. Bentuk asuransi arisan. Ya. Bentuk arisannya juga beraneka-ragam. Ya. Jadi kalau arisannya sifatnya seorang masuk di dalamnya, mengambil satu kali putaran dengan jumlah yang sama, dia masukkan sebuah jumlah dan diambil dari jumlah yang sama, maka ini dianggap tidak apa-apa oleh pendapat ulama yang mengatakan apa? Boleh. Dan saya sendiri condong kepada pendapat boleh dengan ini. Insyaallah dia adalah solusi yang baik, solusi syar'i. Seorang kadang dia perlu modal, dia ikut asuransi, dia begitu dia naik untuk dirinya, dia mengambil arisan dia ambil dan dia mendapatkan modal selain dari selebih daripada itu dia sisa membayarnya. Nah, kecuali kalau asuransinya kadang ada bentuk asuransi motor misalnya, asuransi lagi arisan, ada bentuk arisan motor misalnya. Sering kita lihat ya arisan motornya. Anggaplah diikuti oleh 100 orang. Setiap orang bayar 100.000. Jadi akan terkumpul berapa tiap kali ini? Terkumpul berapa tiap kali? 10 kan? Akan terkumpul 10 juta. Tapi di arisan itu dikatakan siapa yang berani bayar lebih, maksudnya 3 juta, sana 4 juta, sana 5 juta. Nah ini kan diperbolehkan yang seperti ini. Nah, ini bentuk dari apa? Bentuk dari riba. Ya harga motor ini misalnya 13 juta. Sudah ini harganya 13 juta. Sisa dia menambah berapa? Orang yang harusnya namanya naik, sisa menambah berapa? 3 juta kan begitu. Sudah, kamu tambah 3 juta motor ini. Berani? Ya berani. Sudah diambil ya. Ternyata dia berani menambah 4 juta. Ada 5 juta. Ya. Bagian tidak diperbolehkan yang seperti itu. Jadi kalau dia hanya menerima sekadar apa yang dia masukkan dalam satu putaran, maka itu insyaallah taala tidak apa-apa. Apa hukum mencaci maki cuaca, panas atau hujan? Apakah terjerumus dalam kekafiran? Ini masuk ke dalam larangan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu dahar." Yang kalian mencela, atau hadis qudsi Allah firman, "La tasubbu dahar. Fa inna ana ad-dahr uqallibu al-laila wan-nahar." Jangan kalian mencerca masa, karena aku adalah ad-dahr. Aku membolak-balikkan siang dan malam. Maka tidak boleh seorang mencerca masa. Iya. Apakah dia adalah kekafiran? Ya. Ini bukan dari masuk dalam bentuk kekafiran sebab dia tidak memaksudkannya. Dia hanya masuk ke dalam dosa besar. Itu kalau dia cerca ya masanya. Adapun kalau dia kabarkan ini cuaca panas, ya, cuacanya sekarang dingin, ini pengabaran namanya, bukan apa? Bukan cercaan. Ya, pengabaran. Dibedakan ya antara cercaan dengan apa? Pengabaran. Ya, Allahu a'lam. Untuk admin atau beasiswa, setiap mahasiswa baru ada perintah untuk membuat tabungan di bank konvensional dengan tujuan akademis. Bagaimana solusinya? Ya, kalau memang itu diharuskan baginya, tidak ada jualan lain untuk transaksi, itu letak ijtihadnya. Apakah dia perlu mengambilnya atau tidak? Jika ada di kondisi dia harus mengambilnya atau tidak, itu kembali kepada dirinya.
hukum investasi berupa uang? Ini sudah kita terangkan ya di pembahasan syarikat tadi. Apa hukum menjual barang lewat katalog? Ini juga sudah kita terangkan. Sama saja kalau diumumkan di internet katalog. Dia barangnya ada atau tidak bersama dia. Dia sebagai apa di situ? Nah, transaksi online saat ini lebih banyak menggunakan kartu kredit, terutama bila kita transaksi dengan orang yang berada di luar negeri. Jadi apa hukumnya transaksi bisnis menggunakan kartu kredit tersebut sebagai alat pembayar? Ya sudah diterangkan, hukum menggunakan kartu kredit tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Pada kondisi darurat itu lain lagi masalahnya. Soal di kondisi apa? Di kondisi darurat. Ya, dia diharuskan misalnya di luar keinginannya dia membuat diharuskan oleh pihak lain, itu lain lagi pembahasannya. Nah, jadi kalau hukum asal, seorang sudah mengetahui hukum asal. Ini ada yang bertanya tentang bunga, tabungan di bank, kemudian ada bunganya, kemanakan bunga tersebut? Ya. Digunakan bunga tersebut. Baik. Ini sebenarnya ada kaidah penting untuk diketahui di sini. Dan ini bermanfaat ya, berkaitan dengan harta yang berasal dari sumber yang haram. Ya, contohnya riba di sini. Nah, kesimpulannya kalau harta itu berasal dari sumber yang haram dan haramnya karena jenis pekerjaannya seperti riba ini, maka dilihat. Ya. Sekarang ketika dia berbuat riba, mengambil riba, dia tahu hukumnya atau tidak? Ya. Kalau dia tidak tahu hukumnya, setelah dia tahu hukumnya langsung dia berhenti, maka harta riba yang bersamanya itu dianggap masuk ke dalam kepemilikannya. Jelas ya? Tidak perlu dia berlepas diri darinya, dia bersihkan, dia beri, tidak perlu. Itu masuk ke dalam apa? Kepemilikannya. Karena Allah firman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang datang kepadanya nasihat tentang riba, kemudian dia berhenti, untuk dia apa yang telah lalu? Dikatakan untuk dia apa yang telah lalu. Wa amruhu ila Allah, dan perkaranya kembali kepada Allah. Jadi kalau di kondisi dia belum tahu hukum riba sebelumnya. Tapi kalau dia sudah tahu hukum riba, seperti yang tampak kayaknya dari pertanyaan penulis di sini, pertanyaan penanya, dia sudah tahu hukum riba, tidak boleh disimpan uang di bank ada ribanya. Ya, jelas ya. Maka riba ini tidak boleh dia manfaatkan untuk dirinya. Ya, harus dia serahkan, tapi bukan diserahkan ke bank. Tidak boleh menyerahkan ke bank. Ya. Jelas ya? Tapi diserahkan kepada, disalurkan ke pihak lain. Nah, pihak lain inilah yang merupakan letak silang pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Qayyim beliau arahkan kepada ya, proyek-proyek kebaikan pun Ibnu Qayyim tidak ada masalah. Hal-hal yang sifatnya umum. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah melihat kebatasan bahwa hanya diberikan untuk fasilitas umum saja. Fasilitas umum. Sebagian dari masyayikh kita, seperti Syekh Ahmad Al-Najmi, beliau membolehkan uang riba itu dipakai untuk menutupi utang yang orang yang terlilit oleh utang. Ya, jelas ya. Jadi ini dari letak ijtihad di kalangan para ulama berkaitan dengan bagaimana cara seorang berlepas dari uang riba seperti itu. Nah, bagaimana hukum mengutip barang di warung-warung untuk dijual dengan cara memberi hadiah agar mau dititipkan atau diterima? Ya saya nggak paham ya apa bentuk hadiahnya. Apakah dari jenis barang itu? Misalnya saya titip barang 10, ya saya beri hadiah 5, misalnya. Kalau sepertinya nggak apa-apa. Ini bentuk dari apa? Ya, murabah. Kalau dikatakan saya titip barang 10, ya, saya beri hadiah duit 100.000. Ya, kan lihat 100.000 ini apa ini?
ongkos sewa kah, ongkos kontrak kah, atau apa? Ya, gitu. Jelas ya? Sebuah perusahaan menjual produk berupa software yang harus dikerjakan tergantung keperluan pembeli. Perusahaan penjual ini meminta bayaran 50% di awal dan 50% ketika software sudah dibuat. Apakah ini termasuk menjual sesuatu yang belum dimiliki? Ini tidak apa-apa ya. Itu disebut masalah istisna. Istisna artinya dia minta untuk dibuatnya dan boleh dia bayar di depan. Boleh dibayar di depan. Ya, bukan as-salam namanya, tapi istisna. Dibedakan antara as-salam dan istisna. Dia punya perbedaan di kalangan ahli fikih. Anda telah melakukan kesalahan. Dulu berpikir bunga bank yang kecil bukan riba. Lalu Anda membuat perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman bank konvensional dengan bunga rendah. Perusahaan tersebut telah berjalan bertahun-tahun. Maka wajib bagi Anda tutup perusahaan tersebut dan memulai usaha baru yang lebih syar'i. Ya, pada dari pertanyaannya dia tidak tahu sebelumnya. Sekarang sepanjang dia tahu, ya, kewajibannya perusahaan adalah miliknya semuanya bersama dengan apa yang sudah berlalu. Ya. Jelas? Kemudian apapun yang berkaitan dengan masalah riba segera dia tutup. Supaya dia berlepas dari riba tersebut. Segera dia tutup. Nah, itu tadi dalilnya ayat Al-Quran. Allah firman, "Man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang datang kepadanya nasihat, ya, jadi setelah dia tahu hukum riba, dia berhenti, falahu ma salaf. Untuk dia apa yang sudah berlalu? Sudah berlalu, dia sudah berlalu. Baginya milik. Apa yang sudah dia miliki itu adalah miliknya. Dan perkara yang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukum menjual barang-barang multi level marketing yang dapat diperoleh bebas tanpa melalui jalur rantai multi level marketing? Jawabannya tidak ada masalah. Ada barang, ya, ini orang ngambil dari MLM, dia ngambil. Ya, saya lihat member, dia member, saya bukan. Ya, saya tanya ada barangnya bagus, saya ambil, saya buat, tidak ada masalah. Ya. Nah, ya, ini bentuk transaksi, tidak ada pelanggaran hal yang seperti ini. Ini juga kadang ditanyakan tentang barang yang masuk tidak melalui biaya cukai, ya, barang ilegal ya. Apa hukum menjual barang ilegal? Ya, sepanjang barangnya ada di depan, transaksi jual beli terhadap barang itu boleh saja. Ya, dia bawa ilegal tidak ilegal itu urusan dia, bukan urusan kita. Ada suatu yayasan yang menawarkan pinjaman uang pada saat promosi tidak dipungut bunga saat mengambilnya, dan tetapi setiap bulannya diharuskan menyicil 100.000 sampai hutang itu lunas. Apakah ini diperbolehkan dengan meminjam dari yayasan tersebut? Kalau dia memang asalnya yayasan yang ingin berbuat kebaikan, meringankan orang dengan pinjaman, jadi pinjamkan 10 juta, dia cicil 10 juta itu saja sampai lunas, ini tidak ada masalah. Tapi kalau memang asalnya dia adalah yayasan yang ingin berbuat riba, mencari riba, maka tidak boleh tolong menolong dalam apa? Tolong menolong dengan orang yang ingin berbuat dosa dan permusuhan. Ya Allah firman dalam Al-Quran, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Yang kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Apa hukum cicilan KPR rumah? Ini tuh dilihat ya, bagaimana transaksinya, bagaimana akadnya, itu yang menentukan.
Saya sudah sebutkan tadi ya, bai'ul murabahah lil amil bil syara'. Ukurannya sama. Ya, bagaimana gambaran terperinci jual beli dengan dua harga? Sebab anak belum begitu paham. Jual beli dengan dua harga itu lebih begini. Itu saja. Kalau paham lebih begini, itulah jual beli dengan dua harga. Bolehkah kita menjadi anggota multi-level marketing bukan untuk tujuan mengambil keuntungan MLM, tapi untuk mendapat manfaat dari barang yang dipasarkan oleh multi-level marketing? Ya. Jadi lihat ya jenis barangnya. Kalau barangnya memang dia darurat perlu untuk barangnya itu sangat membutuhkannya, tidak dijual kecuali di multi-level marketing, dan dia tidak bisa dapat kecuali dengan apa? Menjadi member. Ya nggak apa-apa dia masuk karena memang ada hajatnya yang apa yang diperlukan. Nah, tapi kalau misalnya dia bisa dapatkan dengan cara lain, ya, misalnya ada barang itu dia bisa ada sudah anggota yang masuk di situ, dia titip saja kepada anggota yang masuk, dia gunakan orang yang sudah menjadi anggota, itu lebih bagus supaya dia tidak masuk, ya tidak ikut di dalam kesalahan. Baik, cukup ya. Ya mungkin ini untuk sudah berlalu ya, 9 menit dari waktu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan malam ini walaupun ya banyak kekurangan di sana sini untuk pembahasan. Ya mudah-mudahan insyaallah kita bisa dari gambaran-gambaran untuk kita semua bagaimana bentuk ya transaksi jual beli ya secara Islami, dan sudah ada gambaran untuk kita beberapa pembahasan. Dan mungkin selama ini ya, kita banyak melihatnya, banyak hidup di tengah transaksi tersebut, tapi kita kurang mengetahui hukum dan ketentuan syariat di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat untuk kita semua dan menjadikan apa yang kita ketahui sebagai hal yang selalu membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.